Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa, kok kayaknya pandangan gue sama orang lain beda ya? Atau, kenapa ya gue selalu yakin sama satu hal, meskipun banyak yang bilang salah? Nah, di video kali ini, gue mau ngebongkar rahasia besar. Ternyata, ada 5 filter tersembunyi di otak kita, yang tanpa sadar membentuk cara kita melihat dunia. Filter-filter ini mempengaruhi segalanya, mulai dari milih makanan di warung sampai keyakinan hidup yang paling dalam. Penasaran kan? Tonton terus sampai habis. Gue sendiri dulu juga gitu guys, merasa paling benar, paling objektif. Mikir ya udah, ini kan faktanya kayak gini. Tapi setelah gue kenalan sama 5 filter ini, mindset gue langsung berubah 180 derajat. Ternyata, selama ini banyak banget hal yang gue lihat dan putuskan itu udah kesaring duluan, tanpa gue sadari. Ini bener-bener game changer buat gue, dan gue yakin banget ini juga akan membuka mata kalian. Yuk, kita pelajari bareng, biar kita bisa lebih sadar sama diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Coba deh inget-inget, pernah nggak kalian ngalamin situasi di mana kalian yakin banget sama sesuatu, tapi ternyata orang lain punya pandangan yang totally berbeda? Misalnya, soal rasa makanan di restoran baru, atau kualitas film yang lagi hits. Kadang kita mikir, dia aja yang nggak ngerti. Padahal, bisa jadi kita semua melihat realitas yang sedikit berbeda. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Otak kita itu setiap hari dibombardir sama jutaan informasi. Gak mungkin kan kita memproses semuanya secara detail? Makanya, otak kita punya semacam filter otomatis. Filter ini membantu kita fokus sama informasi yang penting buat kita saat itu, dan menyaring sisanya. Masalahnya, filter ini nggak selalu netral dan objektif. Bayangin aja kayak kita punya lensa yang berbeda-beda saat ngelihat dunia. Lensa ini nggak selalu bening, kadang ada warnanya, kadang ada buremnya. Nah, di video ini kita akan bedah 5 lensa utama yang sering banget kita pakai tanpa sadar. Filter pertama ini namanya bias konfirmasi, atau confirmation bias. Gampangnya gini, otak kita itu cenderung lebih suka sama informasi yang menguatkan apa yang udah kita percaya. Kita lebih gampang percaya berita yang sesuai sama pandangan politik kita, lebih suka nongkrong sama teman-teman yang sependapat, dan bahkan cenderung nyari-nyari alasan kenapa apa yang kita yakini itu benar. Coba deh perhatiin timeline media sosial kalian. Algoritma itu pinter banget. Mereka kasih kita konten yang kita suka, yang sesuai sama apa yang udah pernah kita like atau komentari. Akhirnya, kita kayak kejebak di dalam ruang gema. Semua informasi yang masuk itu cuma mantulin balik keyakinan kita. Contoh lain, kalau kita udah suka sama satu brand HP, biasanya kita cuma nyari review positifnya aja, dan cenderung nge-skip review negatif. Terus gimana dong biar nggak kejebak di ruang gema ini? Kuncinya satu, aktif mencari perspektif yang berbeda. Coba follow akun media sosial yang punya pandangan berseberangan sama kamu, tapi tetap dengan niat belajar ya, bukan buat debat. Baca berita dari berbagai sumber dengan sudut pandang yang beda. Ajak diskusi teman-teman yang punya opini lain. Ini memang gak nyaman awalnya, tapi ini penting banget buat memperluas wawasan kita dan menghindari keputusan yang bias. Filter kedua ini namanya efek primasi dan resensi. Primasi itu artinya yang pertama, resensi itu artinya yang paling baru. Nah, otak kita itu cenderung lebih mengingat dan memberikan bobot lebih pada informasi yang kita terima pertama kali dan yang paling akhir. Dalam wawancara kerja, kesan pertama itu krusial banget. Cara kita menjawab pertanyaan awal, penampilan kita, itu bisa sangat mempengaruhi penilaian pewawancara meskipun mungkin di tengah-tengah ada jawaban kita yang kurang maksimal. Begitu juga pas lagi berantem sama pacar atau teman. Biasanya, hal terakhir yang diucapkan atau dilakukan itu yang paling membekas dan mempengaruhi suasana. Atau, pernah nggak sih kalian males banget balik ke sebuah restoran cuma gara-gara pengalaman terakhir kalian di sana kurang enak, padahal sebelumnya udah sering makan enak di situ? Gimana caranya kita memanfaatkan filter ini? Pertama, sadari kalau kesan pertama itu penting, jadi usahakan untuk memberikan yang terbaik. Kedua, kalau lagi ada konflik, usahakan untuk mengakhirinya dengan baik, karena itu yang akan lebih diingat. Buat kalian yang punya bisnis, perhatikan betul pengalaman pelanggan di awal dan di akhir interaksi mereka. Filter ketiga ini adalah distorsi kelangkaan dan urgensi. Kita cenderung lebih menginginkan sesuatu kalau kita merasa barang itu terbatas atau waktunya hampir habis.
Ini adalah senjata andalan para marketer. Pasti sering banget kan lihat iklan yang bilang, stok terbatas, promo hanya hari ini, buruan daftar sebelum kehabisan. Ini semua memanfaatkan filter kelangkaan dan urgensi di otak kita. Kita jadi panik, takut ketinggalan, dan akhirnya buru-buru beli tanpa mikir panjang. Contoh lain, pas lagi flash sale di e-commerce, kita sering kali kalap dan beli barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Gimana caranya biar nggak gampang kejebak sama filter ini? Pause dulu sebelum bertindak. Kalau ada tawaran yang super mendesak, coba tarik napas dalam-dalam dan tanya diri sendiri, apa gue benar-benar butuh barang ini? Apakah harganya memang bagus? Apa kerugiannya kalau gue nggak beli sekarang? Jangan biarkan rasa takut ketinggalan mengambil alih keputusanmu. Filter keempat ini namanya efek pembingkaian atau framing effect. Cara informasi itu disajikan atau dibingkai bisa sangat mempengaruhi bagaimana kita memahaminya, meskipun faktanya sama. Dalam politik, seorang kandidat bisa membingkai kebijakannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat atau menambah beban pajak masyarakat, padahal kebijakannya sama. Dalam deskripsi produk, kata 90% bebas lemak terdengar lebih menarik daripada mengandung 10% lemak, meskipun artinya sama. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, cara kita menyampaikan berita buruk bisa mempengaruhi reaksi orang lain. Gimana caranya biar kita nggak mudah terpengaruh sama pembingkaian ini? Latih diri untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Kalau ada informasi yang menarik perhatian, coba tanya, gimana kalau ini dibingkai dengan cara lain? Jangan langsung menerima informasi mentah-mentah, tapi coba telaah lebih dalam apa maksud dibaliknya. Filter kelima, dan yang terakhir ini adalah heuristic affect. Gampangnya, emosi kita saat ini sangat mempengaruhi bagaimana kita menilai dan merespons informasi. Kalau lagi mood bagus, kita cenderung lebih optimis dan melihat segala sesuatu dari sisi positif. Tapi kalau lagi bad mood, semua hal bisa terasa menyebalkan dan negatif. Coba deh perhatikan, kalau lagi seneng, denger lagu galau aja kayaknya biasa aja. Tapi kalau lagi patah hati, dengerin lagu happy pun bisa bikin kesel. Atau, pas lagi kesel sama seseorang, semua yang dia lakuin pasti kelihatan salah di mata kita. Ini menunjukkan betapa kuatnya emosi kita dalam mewarnai persepsi kita terhadap dunia. Kesadaran diri adalah kunci utama untuk menavigasi filter ini. Coba deh perhatikan mood kamu sebelum mengambil keputusan penting. Kalau lagi emosi, sebaiknya tunda dulu keputusannya sampai kamu lebih tenang. Dengan mengenali bagaimana emosi mempengaruhi pandangan kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menjalani hidup yang lebih terencana. Gimana teman-teman? Sudah mulai tercerahkan kan dengan 5 filter tersembunyi ini? Ingat, dengan memahami filter-filter ini, kita bisa jadi lebih sadar diri dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like SHARE ke teman-teman kalian biar mereka juga dapat insight yang luar biasa ini. Dan yang paling penting, buat kalian yang gak mau ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang psikologi dan pengembangan diri, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di kolom komentar, coba tulis, filter mana nih yang paling sering kalian sadari pengaruhnya dalam hidup kalian? Sampai jumpa di video berikutnya.